dengan NIM 18106111026 dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Al-Mutasyakroh yang ada di daerah Ajung Pancakarya, Jember. Berawal dari kajian ibu-ibu yang berkembang pada pendidikan dan pencerahan bagi anak yatim piatu dan kaum duafa. Di sana juga berkembang menjadi lembaga bimbingan belajar untuk anak-anak tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA. Di sana anak-anak diajarkan untuk memahami lebih lanjut mengenai materi keislaman dan juga anak-anak diadaptasikan untuk menghafal Al-Quran atau hadis. Di sana terdapat 12 orang pengajar untuk mengajari anak-anak tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA. 12 pengajar tersebut telah memiliki kompetensi menghafal Al-Quran yang sangat baik. Lalu di Al-Mutas sendiri memiliki visi yang melahirkan generasi muda yang meliputi lembaga bimbingan belajar Al-Mutas atau disebut dengan bimbel untuk anak-anak tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA. Dan juga terdapat lembaga kasta Islam Al-Mutas seperti kajian ibu-ibu untuk ibu-ibu, masyarakat umum gitu, dan juga untuk remaja-remaja gitu. Kajian-kajian di sana juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan juga terdapat rumah tahfiz balita atau disebut juga rutabah. Lalu ada unit bela diri Tapak Suci Al-Mutas. Selain anak-anak diajarkan untuk bimbel, di Al-Mutas sendiri terdapat unit Tapak Suci. Di sana anak-anak bisa belajar bela diri. Bela dirinya yaitu Tapak Suci. Lalu ada El-Saki. El-Saki itu yaitu ingkar studi Al-Mutas dan kajian Islam. Jadi di Al-Mutas juga mengajarkan anak-anak mengenai studi Al-Quran dan kajian mengenai Islam lebih dalam lagi. Lalu ada tim dakwah digital. Tim dakwah digital di Al-Mutas yaitu meng-share atau membagikan hasil pembelajaran yang ada di Al-Mutas mengenai anak-anak di lingkungan mereka melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, serta web. Dan yang terakhir yaitu kajian khusus para tutor Al-Mutas. Selain anak-anak, tutor mereka diajarkan mengenai kajian juga mengenai Islam dan mendalami mengenai Islam. Sekian mengenai sejarah Al-Mutasyakroh yang ada di daerah Ajung. Lalu saya akan membahas materi yang kedua mengenai Google dan jihad digital di dunia maya pada saat ini, di era globalisasi, di era modern ini. Seiring dengan perkembangannya zaman, masyarakat yang ditandai oleh perubahan sosial yang kompleks yang dapat mempengaruhi kondisi dan dinamika kehidupan masyarakat. Maka Islam dihadapi pada masalah dan tantangan baru mengenai gerakan dakwahnya. Dalam buku Islam dan Dakwah pada tahun 1988 dinyatakan bahwa dakwah adalah panggilan atau seruan bagi umat manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini,
pertumbuhan dan perkembangan komunikasi di masyarakat semakin pesat karena kebanyakan masyarakat di era globalisasi saat ini yang serba modern banyak memilih atau melihat dakwah digital seperti melihat dakwah atau ceramah-ceramah di YouTube atau Instagram serta Facebook. Dalam kurun waktu terakhir, bahkan lahir komunitas virtual yang sering disebut kelompok sosial media atau sosmed. Padahal segmen ini merupakan wilayah yang bukan saja sangat potensial, melainkan memanfaatkan media sosial dalam berbagai bidang yang sangat penting, khususnya dalam berdakwah. Namun, dengan seiringnya waktu di zaman yang serba modern ini yang membuat berbeda tentu mengenai dakwahnya ya. Di era globalisasi sekarang ini yang serba modern sangat-sangat berbeda pada saat era-era sebelumnya. Kalau sebelumnya kebanyakan masyarakat untuk mendengarkan kajian serta dakwah atau ceramah lebih langsung terjun ke musola atau masjid karena di sana ada ustadz yang mengajar atau memberitahu mengenai kajian-kajian yang akan dia sampaikan dengan menggunakan bahasa dan menjelaskannya lebih detail lagi karena secara langsung. Sedangkan untuk dakwah digital tentu saja dalam pendakwaannya mengenai bahasa di digital pasti akan lebih baku lagi karena banyak orang yang melihat entah dari usia muda hingga yang sudah lebih tua. Jadi di dalam dakwah digital ini harus benar-benar menggunakan bahasa yang santun sopan agar orang-orang yang mendengarkan atau melihat dakwah-dakwah digital ini dapat memahami lebih detail lagi. Lalu untuk dakwah digital ini yang disampaikan setiap orang yang mendakwah di tempat dakwah tersebut memang harus memanfaatkan media sosial yang saat ini agar hasilnya efektif dan efisien. Jadi kebanyakan masyarakat maupun di Indonesia saat ini lebih menggunakan dunia digital atau media sosial karena sangat simple, tanpa harus keluar rumah untuk mendengarkan dakwah secara langsung. Kita dapat melihat dakwah tersebut melalui HP kalian atau handphone kalian, hanya bermodalkan dengan wifi atau data. Jadi sekian materi yang saya sampaikan saat ini. Bila ada salah kata atau ada kekurangan dalam pengucapannya, mohon dimaklumi dan dimanfaatkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.